Prajurit Divisi ke-20 dari pasukan gabungan pengawal ke-8 Angkatan Bersenjata Rusia terus merangsek maju menuju Kurachovsky. Dalam serangan tersebut, pasukan penerjun payung Rusia berhasil merebut markas sementara operator UAV Angkatan Bersenjata Ukraina. Sejumlah besar amunisi yang digunakan untuk UAV disita sebagai piala oleh pasukan Rusia. Selain itu, personel Ukraina yang berada di markas tersebut dilaporkan berhasil dihancurkan. Serangan ini merupakan bagian dari upaya strategis Rusia untuk memperkuat posisi di wilayah konflik. Pihak Ukraina belum memberikan tanggapan resmi terkait serangan dan kerugian yang terjadi. Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina 14 Oktober melaporkan, militer Rusia total kehilangan 670.190 tentara di Ukraina sejak dimulainya invasi skala penuh pada 24 Februari 2022. Jumlah ini termasuk 1.260 korban yang diderita pasukan Rusia hanya dalam sehari terakhir. Rusia juga kehilangan 4 tank, 11 sistem artileri, 17 pesawat tanpa awak dan 2 kendaraan khusus militer dalam 24 jam terakhir. Menurut laporan militer Ukraina tersebut, pasukan Vladimir Putin total kehilangan 8.975 tank, 17.895 kendaraan tempur lapis baja, 26.622 kendaraan dan tangki bahan bakar, 19.421 sistem artileri, 1.231 sistem roket peluncur ganda, 978 sistem pertahanan udara, 369 pesawat terbang, 329 helikopter, 17.009 pesawat tanpa awak, 28 kapal dan perahu, dan 1 kapal selam. Serangan rudal Rusia dilaporkan telah menghancurkan markas sementara Angkatan Bersenjata Ukraina di Selidove. Serangan ini terjadi di tengah ketegangan yang terus meningkat antara kedua negara yang terlibat dalam konflik bersenjata. Selain itu, sebuah video lain menunjukkan bahwa serangan rudal Rusia juga menghancurkan peluncur roket ganda MLRS milik Angkatan Bersenjata Ukraina di Kianitsia. Kerusakan besar dilaporkan terjadi pada fasilitas militer Ukraina akibat serangan tersebut. Pihak Rusia mengklaim bahwa serangan ini merupakan bagian dari upaya strategis untuk melemahkan kekuatan tempur Ukraina. Ukraina belum memberikan tanggapan resmi terkait serangan di Selidove dan Kianitsia ini. Angkatan Bersenjata Ukraina menembak jatuh 31 dari total 68 pesawat nirawak tempur yang diluncurkan Rusia pada 13 Oktober malam. Demikian dilansir Angkatan Udara Ukraina. Unit rudal anti pesawat, unit perang elektronik, dan unit tembakan bergerak dikerahkan untuk menangkis serangan udara tersebut. Pesawat nirawak tersebut ditembak jatuh di atas wilayah Kiev, Poltava, Chernihiv, Sumy, dan Cherkasy. Rusia juga menyerang Ukraina dengan 2 rudal balistik Iskander-M dan 2 rudal jelajah Kh-59, kata Angkatan Udara. Rudal tersebut menargetkan wilayah Chernihiv, Sumy, Poltava, dan Odessa. Serangan pesawat nirawak merupakan kejadian sehari-hari di Ukraina,
yang memengaruhi berbagai wilayah di seluruh negeri. Konflik Rusia dan Ukraina memasuki hari ke-964, belum ada tanda-tanda perdamaian dua kubu. Media pemerintah Rusia melaporkan bahwa pasukan Ukraina mulai menarik sebagian pasukannya dari kota Toretsk sejak 13 Oktober 2024. Berdasarkan laporan kantor berita negara Rusia, TASS, situasi saat ini sangat mengerikan bagi pasukan Ukraina di Toretsk. Saat ini, kami melihat penarikan sebagian pasukan dari kota tersebut, ditulis kantor berita Rusia, TASS. Sementara pertempuran jalanan sengit berlanjut di bagian timur kota. Toretsk, yang terletak di Donetsk, merupakan titik strategis penting bagi kedua pihak setelah Rusia merebut Avdiivka dan Bakhmut pada bulan-bulan sebelumnya. Pasukan Rusia perlahan maju di Donetsk sepanjang tahun, dengan fokus di Toretsk dan Pokrov, pusat logistik penting Ukraina. Militer Ukraina dan Rusia saat ini terlibat dalam pertempuran intens di setiap pintu masuk kota, dengan Rusia menguasai sekitar 38% hingga 60% wilayahnya. Rusia menggunakan serangan artileri berat di Toretsk sebelum menyerbu dalam kelompok kecil, mengikuti taktik yang sama seperti di wilayah Donetsk lainnya. Kremlin juga melancarkan serangan tambahan di sepanjang garis depan Donetsk, termasuk wilayah barat daya Toretsk. Di sisi lain, Ukraina terus memberikan perlawanan sengit meskipun kondisi di Toretsk semakin sulit. Untuk diketahui, kota Toretsk di Donetsk terletak di utara Avdiivka, bekas benteng Ukraina yang direbut Rusia pada bulan Februari, dan barat daya Bakhmut, yang jatuh ke tangan pasukan Moskow pada bulan Mei 2023. Sementara itu, Rusia telah perlahan tapi pasti maju ke arah barat di Donetsk sepanjang tahun, salah satu dari dua wilayah yang membentuk Donbas yang secara konsisten menjadi fokus serangan destruktif oleh pasukan Moskow. Pertempuran sengit terjadi di sekitar Toretsk, serta di sebelah barat Avdiivka saat Moskow berupaya keras mencapai pusat logistik dan transportasi strategis Ukraina di Pokrov. Kremlin secara bersamaan memusatkan sumber daya di sebelah barat Bakhmut dalam kampanye jangka panjang untuk merebut kota Chasiv Yar. Pada Senin lalu, juru bicara pasukan Luhansk Ukraina yang beroperasi di timur, Mayor Anastasia Bobovnikova mengatakan bahwa pertempuran terjadi di setiap pintu masuk ke kota tersebut. Kepala Administrasi Militer Ukraina untuk Toretsk, Vasily Chayyenko mengatakan pada hari Jumat, bahwa Rusia telah merebut antara 50% dan 60% kota tersebut. Lembaga pemikir Institut Studi Perang yang berpusat di AS mengatakan, pada hari Sabtu pasukan Rusia menguasai sedikitnya 38% kota tersebut, seraya menambahkan, Moskow dan Kiev saat ini terlibat dalam pertempuran perkotaan yang sengit di Toretsk. Militer Ukraina mengatakan, pada Minggu pagi Rusia telah melakukan 15 serangan di sekitar Toretsk dalam 24 jam sebelumnya. Sementara itu, Kementerian Pertahanan Rusia mengatakan, pada hari Sabtu mereka telah menyerang pasukan Ukraina di beberapa titik garis depan di Donetsk pada hari sebelumnya, termasuk barat daya Toretsk dan tepat di sebelah barat kota tersebut. Marinir Rusia melumpuhkan musuh dari daerah perbatasan wilayah Kursk. Prajurit Brigade Marinir Grup Pasukan Sever Angkatan Bersenjata Rusia berhasil melumpuhkan personel Angkatan Bersenjata Ukraina di daerah berpenduduk di wilayah Kursk, melenyapkan perangkat keras dan tenaga musuh. Marinir membersihkan posisi yang dibentengi dari formasi bersenjata Ukraina. Dengan tergesa-gesa, musuh meninggalkan senjata dan amunisi NATO. Militer Ukraina kehilangan lebih dari 400 tentara dan 18 peralatan di wilayah Kursk dalam 24 jam terakhir, demikian dilansir militer Rusia 14 Oktober. Selain itu, pasukan Rusia menghancurkan 2 peluncur roket HIMARS dan Vampire, 4 mortir, sistem peperangan elektronik dan 14 kendaraan bermotor. 7 tentara Ukraina menyerah kepada pasukan Rusia. Tentara Ukraina kehilangan lebih dari 22.300 tentara sejak pertempuran dimulai di wilayah perbatasan Rusia, Kursk, kata Kementerian Pertahanan Rusia dalam sebuah pernyataan. Sejak dimulainya pertempuran di wilayah Kursk, musuh telah kehilangan lebih dari 22.300 tentara, 150 tank, 98 pengangkut personel lapis baja, 71 kendaraan tempur infanteri, 907 kendaraan tempur lapis baja, 608 kendaraan bermotor, 185 artileri, dan 36 sistem roket peluncur ganda, termasuk 9 peluncur HIMARS buatan AS dan 6 peluncur MLRS, bunyi pernyataan itu. Selain itu, pasukan Rusia sejauh ini telah menghancurkan 9 peluncur rudal, 5 kendaraan pengangkut muatan, 48 sistem peperangan elektronik, 9 radar anti baterai, 3 radar pertahanan udara, dan 22 peralatan teknik, termasuk 13 kendaraan teknik tempur dan kendaraan pembersih ranjau UR-77, serta 3 kendaraan perawatan dan pemulihan lapis baja.
Сейчас. Это на Беттерс. Вот это понятно. Мадьяр, блядь. Вот Мадьяр, блядь, на Херсоне насыпал год. Кого, кофе? Да. Куда он? Кумулятивно. Вот даже можно посмотреть.